Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Vina. Di sini saya akan dan kalian anak-anak akan belajar bersama tentang potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Sudah siap untuk belajar ya anak-anak? Mengenai potensi sumber daya alam ASEAN, ini merupakan bagian dari kompetensi dasar 3.1, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia berupa teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, 3.1.1 adalah menganalisis potensi sumber daya alam negara ASEAN. Materi pokoknya ialah interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara di ASEAN. Submateri pokoknya, potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensi, maka tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan akan kita capai bersama hari ini adalah setelah membaca materi pada buku siswa, modul pendamping, dan video pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN dengan cermat. Nah, negara ASEAN ada berapa yuk? 10 ya. Oke, mari kita masuk ke materi inti anak-anak. Masih semangat ya? Baik, yang pertama yaitu potensi sumber daya alam negara Indonesia. Nah, ini bendera kita, bendera merah putih. Bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia? Potensi sumber daya alam di Indonesia ada 3 bidang utama. Yang pertama, bidang pertanian. Untuk bidang pertanian adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, dan masih banyak lagi. Kesemuanya tersebar di berbagai pulau di Nusantara. Ayo kita ingat kembali, rempah-rempah itu sangat memikat saat zaman penjajahan dulu. Bidang perikanan meliputi udang, cumi-cumi, gurita, cakalang, tuna, tongkol, rumput laut, dan berbagai jenis hasil laut lainnya. Tapi kalau memanfaatkan sumber daya alam, jangan terlalu banyak ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Tahu tentang rumput laut anak-anak? Nah, biasanya rumput laut itu digunakan salah satunya untuk membuat agar-agar. Suka agar-agar kan? Kemudian bidang pertambangan, yaitu minyak bumi, emas, timah, tembaga, dan batu bara. Misalnya, batu bara itu banyak di Pulau Kalimantan, tembaga, timah. Kalau emas itu banyak sekali di Papua, tapi sayang yang mengolah masih pihak luar negeri, sehingga Indonesia belum begitu mendapat banyak keuntungan. Ini perhatikan, saya cantumkan gambar beras sebagai potensi utama bidang pertanian, kemudian ada udang sebagai potensi utama di bidang perikanan. Lanjut
ke negara kedua dengan warna benderanya merah dan putih, ada biru, lalu bulan sabit, dan bintang. Apa ya ini? Nah, negara yang pasti kalian tahu. Kalau kalian pasti suka melihat salah satu film yang diproduksi oleh negara tersebut. Apa? Iya, Upin dan Ipin. Negara Malaysia merupakan negara tetangga dekat dari Indonesia. Salah satu wilayahnya berbatasan darat langsung dengan Pulau Kalimantan. Lalu, bagaimana dengan potensi sumber daya alam negara Malaysia? Ada dua yang utama. Yang pertama bidang pertanian. Bidang pertanian yang menjadi komoditas utama Malaysia adalah padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Bidang pertambangan adalah minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Sudah tahu kelapa sawit? Ini adalah bentuk pohon sawit. Untuk apa ya kelapa sawit? Nah, kelapa sawit itu salah satu dan bahan utama pembuatan minyak goreng. Nah, untuk memasak ibu kalian di rumah. Kita lanjut ke yang negara ketiga. Negara di mana benderanya itu berwarna kuning. Kemudian ada warna putih, hitam, dan di tengahnya ada tulisan Arabnya. Wah, negara mana ya? Arab Saudi? Bukan, kalau Arab Saudi tidak menjadi negara ASEAN. Ini adalah negara Brunei Darussalam. Kalau kalian tahu, Brunei Darussalam ini unggul sekali di bidang pertambangan, terutama minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara Brunei Darussalam. Nah, karena banyaknya minyak bumi dan gas alam yang dihasilkan, sehingga negaranya, rakyatnya makmur dan dijuluki sebagai petrodolarnya ASEAN. Nah, selain itu karena semakin banyaknya minyak bumi dan gas alam yang diproduksi, di sana juga dibangun sebuah menara atau tugu billion petrodolar sebagai lambang bahwa Brunei Darussalam telah banyak memproduksi minyak bumi dan gas alam. Selain bidang pertambangan, ada juga di bidang pertanian yang dihasilkan yaitu kelapa, kelapa sawit, dan karet. Apa kegunaan karet anak-anak? Pasti tahu ya. Kemudian, negara selanjutnya adalah negara Kamboja. Apa potensi sumber daya alam Kamboja? Nah, coba dilihat dulu, kita amati bahwa di bendera Kamboja itu ada bangunan ya. Nah, bangunan apakah itu? Nah, itu adalah salah satu bangunan khusus yang ada di Kamboja. Tahukah kalian, bendera negara Kamboja merupakan satu-satunya bendera di dunia yang ada gambar gedungnya loh, yaitu bentuk bangunan Angkor. Ini namanya Angkor Wat, peninggalan bersejarah dan menjadi ikon negara Kamboja. Terkait dengan potensi sumber daya alam Kamboja ada dua. Yang pertama bidang pertanian yang memiliki karet, beras, kayu hingga umbi-umbian. Dan yang kedua bidang pertambangan yaitu gas alam, minyak bumi, dan batu permata berupa safir dan rubi. Wah, batu permata, keren. Selanjutnya, ini adalah negara tetangga kita juga, hanya dibatasi oleh laut yang sempit dari kita. Negara ini dekat dengan Pulau Batam, pulau di ujung utara Indonesia. Potensi sumber daya alam ini adalah negara Singapura. Kalau kalian mendengar istilah Singapura, kalian ingat patung Merlion ya.
Ya, berdoa saja, banyak belajar, semoga suatu saat bisa ke sana. Penjelasannya di sini adalah walaupun Singapura itu tidak banyak penghasilan yang didapat dari sektor sumber daya alam, Singapura menjadi salah satu negara maju di ASEAN yang pendapatannya didominasi dari sektor jasa. Dengan kondisi geografis negara yang strategis, yaitu di Semenanjung Malaka, menjadikan negara ini menjadi maju. Paling maju bahkan di ASEAN karena pelayaran dan perdagangan internasional. Wah, hebat ya, negaranya kecil tetapi bisa maju. Kemudian, ini negara yang dengan lambang benderanya warna merah dan tengahnya ada bintang. Ini adalah potensi sumber daya alam Vietnam. Vietnam mana ya? Bidang pertanian dan perkebunan menghasilkan beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Bidang pertambangan, Vietnam juga menghasilkan minyak bumi dan batu bara. Nih, silahkan kalian lihat pada gambar di bawah, ini menunjukkan adalah kegiatan aktivitas tambang batu bara. Apa kegunaan batu bara? Tentunya sebagai bahan, betul sekali, bahan bakar. Selanjutnya adalah potensi sumber daya alam Myanmar. Apa saja? Bahan tambang yang dihasilkan yaitu tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Wah, ketemu batu permata lagi nih. Pertanian yang dihasilkan adalah beras, kacang-kacangan, dan karet. Nah, coba silakan dilihat. Di situ ada gambar batu permata. Mau pilih yang mana? Eits, nanti dulu. Yang kedelapan adalah negara Filipina. Negara Filipina bidang pertanian menghasilkan padi, jagung, gula, kopra. Di sini, ini merupakan abaca. Abaca adalah serat manila yang digunakan untuk membuat pakaian. Kemudian, selanjutnya adalah bahan tambang. Bahan tambang, di sana ada tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Negara yang kesembilan adalah negara dengan warna bendera merah putih biru bergaris, yaitu Thailand. Suka film Thailand? Ternyata di sana pertaniannya berpotensi beras, jagung, tebu, umbi-umbian, karet, cengkeh, kayu jati, hingga kayu besi. Untuk pertambangannya, pertambangan timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Kalian tahu wolfram? Nah, ini adalah wolfram. Apa wolfram fungsinya? Salah satunya digunakan sebagai bahan untuk elemen untuk membuat bola lampu. Ye, keren kan? Terakhir, sudah sampai terakhir, potensi sumber daya alam Laos. Ini Laos negara ya, bukan Laos masakan, bukan Laos bumbu masak atau rempah. Hihi. Cukup sekian presentasi hari ini mengenai potensi sumber daya alam negara ASEAN. Silahkan kalian belajar lagi dari berbagai sumber, buku dari sekolah, dari searching di internet, bisa juga menonton video di YouTube. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, dadah.